Part 32. Butuh kepastian. Waktu terus berlalu. Hari ini Andra genap berusia 2 tahun. Ratu dengan semangat mengadakan perayaan bertambahnya usia putra semata wayangnya. Ia tetap menghargai Revan sebagai ayah dari anaknya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut turut hadir beserta anggota keluarganya. Kebencian Ratu kepada Revan tidak seperti dulu lagi. Ia mulai membuka diri untuk memberikan maaf terhadap mantan suaminya itu. Ratu sadar bahwa kebencian yang ada dalam hatinya tidak membawa ketenangan, tetapi justru sakit yang mendalam. Walaupun Revan dan Ratu bukan pasangan suami istri lagi, Revan masih tetap setia hanya mencintai mantan istrinya seorang. Ia selalu berusaha agar Ratu kembali menerima dirinya seperti dulu lagi. Kemajuan itu telah ia rasakan saat ini. Terima kasih sayang, karena kamu bersedia mengundangku dan keluarga. Revan berbincang berdua bersama Ratu setelah acara selesai. Sebutan sayang untuk Ratu masih tetap tidak berubah dari Revan. Kalian juga keluarga Andra. Kamu sebagai papanya harus mendampinginya saat hari bahagia. Ratu mengembangkan senyuman. Kamu sangat pengertian sayang. Kenapa kamu masih memanggilku dengan sebutan itu? Bukankah kita tidak ada hubungan lagi? Kita hanya berperan sebagai orang tua Andra. Ratu ingin tahu jawaban Revan. Kamu sudah tahu kalau dari dulu aku selalu bilang kamu akan menjadi kesayanganku selamanya. Gombal banget sih, ngakunya sayang, tapi tega nyakitin. Kamu masih membenciku? Tanya Revan. Aku nggak tahu mas. Revan meraih tangan mantan istrinya. Aku akan selalu setia menunggu kesiapanmu untuk menerimaku kembali. Aku sangat mencintaimu. Apa kamu tidak memiliki cinta lagi untukku? Ratu menepiskan tangan Revan. Sudahlah mas, aku lagi gak ingin bahas ini sekarang. Aku mau nyamperin Andra dulu. Dia tadi digendong mama. Ratu hendak melangkah, tetapi Revan menghentikannya. Tunggu sayang, kenapa kamu selalu menghindar setiap aku menanyakan itu? Revan menggenggam tangan ibu dari anaknya itu. Maafin aku mas, aku belum bisa kasih jawaban sekarang. Kenapa? Apa kamu masih sangat membenciku sayang? Aku mohon, jangan tanyakan itu sekarang. Beri aku waktu untuk membenahi diri. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan menunggu. Revan melepaskan genggamannya. Ratu pun beranjak dari tempat itu. Revan masih berharap adanya keajaiban agar bersatu kembali dengan wanita yang sangat ia cintai. Ia sudah merasakan banyak perubahan yang Ratu tunjukkan. Ia makin bersemangat untuk tetap meyakinkan hati ibu dari anaknya tersebut. Revan berjalan ke arah Ratu yang sedang duduk bersama anak dan mantan mertuanya. Ia ingin mendekatkan diri kembali dengan keluarga wanita yang dulu hidup dengannya. Ia akan membuktikan bahwa dirinya tetap pantas untuk Ratu. Selamat sore, Pak, Mah. Revan menyalami mantan mertuanya secara bergantian. Pak Arman dan Bu Bella tetap bersikap baik kepada Revan. Kedua orang tua tersebut telah melihat usaha dan pengorbanan sang mantan menantu dalam setahun ini. Mereka sangat tahu kalau Revan masih ingin bersatu kembali dengan Ratu. Duduk, Van. Pak Arman menawarkan untuk duduk di sampingnya. Terima kasih, Pak. Revan pun menghempaskan tubuh di samping ayah Ratu. Andra yang mengetahui keberadaan ayahnya langsung bersemangat dan menghampiri laki-laki tersebut. Revan terharu melihat sang anak yang tetap menyayanginya walaupun jarang tinggal bersama. Ia tahu kalau Ratu telah mendidiknya dengan baik. Sini nak, papa pangku. Revan mengangkat tubuh Andra lalu memangkunya. Pak Arman dan Bu Bella mengerti akan kebersamaan Revan, Ratu, dan Andra. Kedua orang tua itu akhirnya memilih pergi dari tempat itu. Revan sangat bahagia mengetahui pengertian mantan mertuanya. Revan dan Ratu bercerita kepada Andra. Mereka mengajak sang anak bermain sambil tertawa bahagia. Ratu melihat anak dan mantan suaminya sangat akrab. Ada kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh wanita itu melihat pemandangan yang ada di depan mata. Waktu telah menunjukkan pukul 8:40 WIB malam. Andra telah menuju alam mimpi dari setengah jam yang lalu. Ia tertidur pulas
karena kelelahan mengikuti acara ulang tahunnya tadi sore. Ia bersemangat karena banyak anak-anak seusianya yang datang menghadiri hari bahagianya. Ratu dan Revan memilih duduk di teras depan rumah. Revan mencoba bercerita tentang kisah mereka saat masih bersama dulu. Dua insan itu saling tertawa mengingat kejadian yang telah lama berlalu. Ratu merasa bahagia mengenang masa itu. Aku tetap berharap agar kita mengulang kembali masa-masa indah itu bersama Andra. Dia pasti sangat bahagia kalau kedua orang tuanya tinggal bersamanya. Revan mencoba menyadarkan Ratu. Maaf mas, untuk sekarang aku belum bisa. Aku masih ingin hidup berdua dengan Andra. Ratu meminta maaf kepada Revan. Aku akan tetap setia menunggumu sayang. Revan meyakinkan wanita yang ia cintai itu. Saat Revan dan Ratu masih berbincang serius, tiba-tiba Bimo hadir. Revan sangat terkejut dan tidak menginginkan kehadiran laki-laki itu. Ia tidak rela jika wanita yang amat ia cintai dekat dengan Bimo. Namun berbeda dengan Ratu, dirinya memberikan sambutan dengan senyuman. Malam Neng, Bimo tidak pernah mengubah panggilannya untuk Ratu. Malam Bim, jawab Ratu. Ada apa bro? Tanya Revan kepada Bimo dengan tatapan sinis. Aku biasa main ke sini. Bimo memberikan jawaban dengan santai. Untuk apa? Tanya Revan kembali. Aku sahabatnya Ratu dan ingin lebih dekat dengannya. Kamu gak perlu mendekati Ratu. Revan menunjukkan kekesalannya. Apa hakmu melarang aku? Kamu bukan siapa-siapanya Ratu, hanya masa lalu. Diam, dia ibu dari anakku. Tapi kamu gak berhak atas dia. Revan berdiri, lalu menarik kaos yang Bimo gunakan. Ratu yang menyaksikan hal itu segera meminta mantan suaminya untuk tidak melakukan kekerasan. Ratu sangat tahu seperti apa rasa tidak suka Revan terhadap Bimo sejak dulu. Ayah dari anaknya itu tidak rela melihat keberadaan sahabatnya. Bimo sosok yang sangat Revan benci. Ratu tidak tahu kenapa tebakan mantan suaminya sangat tepat tentang perasaan Bimo yang sudah lama terpendam untuk dirinya. Kebenaran itu terungkap ketika akhirnya teman yang telah lama ia kenal itu mengungkapkan perasaannya. Aku mencintaimu Neng, ungkap Bimo beberapa bulan yang lalu. Aku minta maaf karena belum dapat membalas perasaanmu. Ratu kala itu memberikan penolakan. Aku akan sabar menunggu saat kamu akhirnya akan membalas cintaku. Jangan Bim, selama ini aku menganggapmu hanya sebagai teman, gak lebih. Aku akan sabar menunggu sampai kamu membuka hati untukku. Ratu saat ini dihadapkan pada dua laki-laki yang memiliki perasaan cinta untuknya. Ia tidak ingin terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara mantan suami dan sahabatnya. Akhirnya, Ratu mengambil jalan tengah dengan meminta Revan dan Bimo pergi dari rumah orang tuanya. Kedua laki-laki itu akhirnya beranjak meninggalkan rumah orang tua Ratu. Sementara itu, Ratu merasa bersalah kepada Revan karena belum dapat memberikan kepastian untuk kelanjutan hubungan mereka. Ratu masih sangat bingung menentukan jawaban yang tepat atas permintaan Revan kepada dirinya. Satu hal yang pasti, rasa sayang itu tetap masih ada hingga saat ini. Namun, mulutnya terasa kaku untuk mengungkapkan hal itu. Keputusan apa yang akan Ratu berikan kepada Revan?